Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fathul Masail Senin 9 Syawal 1441 Hijriah. 1 Juni 2020 Masehi. 1. Masalah membatalkan sholat karena kehujanan. Pertanyaannya, bolehkah seseorang membatalkan sholatnya fardunya karena kehujanan? Ya, mungkin ada masjidnya yang bocor, kemudian natesi dia atau airnya, kemudian batal sholat, sari yang kadang. Jawab, kalau hujan tersebut atau mungkin tidak di tempatnya, di mana itu tidak ada atapnya, sedang pas hujan terus gimana di luar. Kalau hujan tersebut tidak dikhawatir akan membahayakan dirinya, maka tidak boleh. Kalau hujan tersebut, jawabnya, kalau hujan tersebut tidak dikhawatirkan akan membahayakan dirinya, maka tidak boleh. Dua, pembeli menarik barang dagangannya. Apa kok pembeli marah? Ada seseorang membeli barang dengan cara dihutang. Dengan cara dihutang atau dengan bisamanil muajjal, dengan masa tempo pembayaran 3 bulan. Ternyata sudah 4 bulan berlalu, ia belum membayar juga. Pertanyaan, bolehkah penjual, ini salah itu membeli itu penjual harusnya. Bolehkah penjual menarik kembali barang dagangannya dari pembeli dengan alasan sudah jatuh tempo pembayarannya tetapi belum dibayar-bayar? Bilangnya katanya mau dibayar nanti setelah 3 bulan, ternyata enggak dibayar, kemudian oleh penjual diambil kembali barangnya. Itu boleh aja. Kelihatannya ya mau diminta, enggak jadi dibeli. Enggak dibayar. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan atau ditukar. Bagaimana hukum tulisan pada nota pembelian barang? Barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Jawab, hukum jual belinya adalah sah dan tulisan tersebut tidak berlaku. Sehingga kalau ada aib atau ada cacat pada barang yang dibeli, maka pembeli tetap punya hak khiyar, boleh memilih lagi, dikembalikan atau diteruskan, yaitu hak untuk membatalkan atau meneruskan akad jual belinya. Sebagian pembeli itu pengennya ini dibatalkan, dikembalikan barangnya, kemudian dia mengambil kembali uangnya. Atau sebagian pembeli itu juga ada ya enggak apa-apa, sedikit aja, masalah ini saya beli juga murah kok, enggak apa-apa ya, bisa, mau diteruskan mau dikembalikan terserah aja, dia masih punya hak khiyar. Walaupun ada tulisan tidak boleh dikembalikan, enggak berlaku itu. Jadi pengumuman itu tidak berlaku pada hukum agama. Kalau kamu mengumumkan pengumuman hari ini tidak boleh puasa, awalnya seperti itu, ya enggak berlaku. Barang siapa membeli daganganku ini maka tidak boleh puasa, ya enggak berlaku. Uang kembalian diganti permen. Uang kembalian diganti permen, enggak ngomong ya. Ada seorang penjual memberikan permen kepada pembeli sebagai ganti uang kembali, dikarenakan ia tidak mempunyai uang kembalian. Tetapi pembeli menerima permen tersebut dengan rasa terpaksa. Bagaimana hukum tersebut? Sebetulnya ini karena tidak punya, yaitu
Kalau akadnya benar ini adalah akad mu'attah, itu boleh saja. Saling memberi itu sah saja. Hanya ini kalau ada tulisannya rasa terpaksa ini yang agak. Nah, ya. Kalau masih mau ya nggak apa-apa, tapi kalau tidak mau bagaimana itu? Nah, kalau orang-orangnya nggak mau ya nggak bisa, ya belum. Bagaimana orang nggak mau? Ini kata-kata terpaksa ini mungkin maksudnya itu ya, maksudnya itu tanah nggak ada kembaliannya ya terpaksa ini, tapi dia menerima gitu loh, maksudnya kata-kata itu gitu loh, bukan terpaksa harus mau harus mau lagi, nggak ada jual beli seperti itu kan, nggak ada seperti itu. Dan bisa jadi dikumpulkan aja, nanti aku beli sini kumpul lagi nanti kalau sudah genap ada apa itu kembalinya 1.000 atau 2.000 nanti baru kasihkan sama saya, kan bisa juga perkara seperti itu. Nah, kalau memang gitu ya. Tapi maksudnya terpaksa di sini itu yaitu karena tidak ada kembalian. Terus kemudian ya adanya hanya ini yang bisa dihargai, kembalian itu hanya bisa dihargai dengan ini. Mungkin 1 permen atau 1 kerupuk ya boleh saja. Ini ada 1 kerupuk atau mungkin 1 permen, tapi pecahan yang harganya seperti ini nggak ada gitu. Jadi akhirnya ya menerima, ya berarti ya sah kalau dia sudah menerima. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak mana? Wasan ini, benar. Itu penyebab wasani bodoh yang kedua. Wasani dan bodoh yang kedua. Nanti penyebab kebodohan yang kedua. Sakit bodoh yang kedua, penyebabnya yang kedua adalah yang tidak dapat diobati. Ayyakunu bila mana illatuhu, penyakitnya tadi, minal hamaqati, penyakit bodohnya tadi minal hamaqati, dari asli kebodohan. Wa huwa, yang demikian itu aidha, demikian juga la yakbalu, tidak menerima al-ilaja, pengobatan. Kama qala, seperti telah berkata Isa, Nabi Isa alaihi salam, ini sungguhnya aku ma'ajastu, tidak lemah, tidak mampu an ihya'il maut, dari menghidupkan orang mati dengan doa yang menghidupkan Allah. Waqad ajastu, dan sungguh aku telah lemah atau tidak mampu an mu'alajatil ahmaqi, dari mengobati orang bodoh. Padahal yang demikian itu adalah rajulun, seorang laki-laki, yastaghilu, yang dia itu menyibukkan diri bitalabil ilmi, dengan mencari ilmu, zamanan qalilan, dengan waktu yang sedikit. Jadi dia itu baru kelas 3 harus pulang, jadi ilmunya itu setengah-setengah. Wa ta'alamu, dan dia baru belajar syai'an, sesuatu sedikit, sesuatu sedikit, minal ilmi, dari ilmu al-aqli, ilmu akal, wa syar'i, dan ilmu syara'. Wa yas'alu, maka dia bertanya, wa ya'taridu, dan dia mengingkari atau mendebat, min khamaqatihi, dari sebab kebodohan dia, mendebat alal alimi, atas orang yang alim, al-kabiri, yang besar, alladzi, yang alim, madha, yang telah lewat umur dia, fil ulumi, dalam ilmu, al-aqliyati,
yang bangsa akal wa syar'iyya dan bangsa syara'. Wa hadzal ahmaq, dan orang bodoh ini la ya'lamu, tidak mengetahui, wa yadunnu, dan dia mengira, annama sesungguhnya perkara muskilah yang disamarkan alaihi atas dia, wa perkara itu aidan demikian muskilun samar juga alal alimi atas orang alim al-kabiri yang besar. Biasa seperti itu, ada orang bertanya, ada orang alim besar yang sudah banyak berpengalaman di dalam ilmu, kemudian dia bertanya dengannya, ini bagaimana, ini kok begini ini, kelihatannya ini enggak salah, ini bagaimana ini Ustaz? Ditanyakan seperti namanya i'tirad, kayak ngingkari suatu masalah. Atau kadang-kadang seorang alim yang dia itu lagi ngaji atau berceramah, dia iskal dengan kata-katanya, bagaimana tangan tak gerakkan begini, kok ngomongnya digerakkan Gusti Allah, tak gerakkan, bisa aku yang gerakkan Gusti Allah kok ini. Seperti itu. Dasar dia ini akalnya enggak nyampe. Orang seperti ini enggak usah dijawab pertanyaannya. Gawanan mati karo kegoblokanmu dhewe. Digawa gitu aja. Dan memang enggak sampai. Baik dalam ya alam. Dan dia itu perasaannya kalau dia itu enggak bisa memikirkan, itu perasaan alim kabir pun juga enggak bisa memikirkan, karena perasaan dia juga kabir juga. Baik dalam ya alam, bila mana dia tidak mengetahui adal qadra, pangkat ini atau nilai ini, yakunu maka ada soaluhu, pertanyaan dia, minal hamaqati, dari satu kebodohan. Yang bagi maka sebaiknya Allah tastaghila, hendaknya kamu tidak menyibukkan diri bijawabihi, dengan menjawab pertanyaannya. Yang seperti ini enggak usah dijawab pertanyaannya. Ini pertanyaannya, enggak, malah mbok jawab pun juga enggak akan faham. Karena dulu itu ngajinya juga belum tuntas awalnya gitu-gitu. Wasalisu, yang nomor 3, ayyakuna, adanya orang itu mustarsidan, minta petunjuk. Wa kullama, dan setiap perkara la yafhamu, dan dia tidak faham min kalamil akabir, dari ceramahnya ulama-ulama besar atau katanya orang-orang besar. Yuhmalu, maka dia kira-kira ala kusuri fahmi, dikira-kira ala kusuri fahmi, atas kekurangan kefahaman dia. Jadi karena dia enggak paham, kefahamannya oh kira-kira maksudnya begini, kira-kira maksudnya begini. Dimaksudi juga enggak ngerti, pokoknya cocoknya dengan pemahaman dia sendiri. Wakana, dan adalah soalhu, pertanyaan dia, lil istifadati, untuk minta istifadah. Nah, betul-betul memang minta petunjuk, betul-betul minta petunjuk orang ini. Lakin, tetapinya, yakunu, adanya dia ini bali, dan orang yang bodoh. La yudriku, dia tidak akan bisa sampai al-haqaiqa, hakikatnya. Kalaupun kamu jawab, maka pun tidak akan faham. Fala yang bagi maka tidak semestinya al-istighalu, menyibukkan diri bijawabihi, dengan menjawab pertanyaan dia. Aidon, demikian juga kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang telah dikatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu, kami ma'asyiral anbiya, golongan para nabi, umirnya, kami diperintah, an nukalliman nasa, untuk mengajak ngomong manusia, ala qadri uqulihim, atas ukuran akal mereka. Ini juga di orang-orang yang tidak pantas dijawab pertanyaannya. Pertama ada 4, ada 3 di orang bertanya itu. Yang pertama, orang bertanya karena hasad. Hasad, pertanyaannya itu bertujuan untuk menyakiti kamu, untuk menjebak kamu, untuk supaya kamu jadi susah untuk menjawabnya. Ini juga enggak usah kamu jawab. Kok kamu bisa jawab, tambah lagi dia pengen membuat pertanyaan lagi yang lain biar kamu enggak bisa. Kok bisa jawab lagi, tambah lagi, tambah marah, tambah hasad, tambah pengen menjatuhkan kamu. Ini namanya orang bertanya karena hasad. Yang seperti ini enggak usah kamu jawab. Yang kedua kali adalah orang yang dia belajar ilmu sedikit sebetulnya, bertanya. Kemudian ketika bertanyanya ini kayak
kayak-kayaknya dia itu sudah orang alim. Ini bagaimana ini salah ini kelihatannya ini harusnya ini pendapat ini bagaimana ini? Nah, seperti itu. Nah, seperti ini juga enggak usah dijawab karena dia itu bukan ahli ilmu, kemudian dia merasa ahli ilmu sejajar dengan Imam Syafi'i, sejajar Imam Asy'ari, ya. Maka dia bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya dia itu sama keilmuannya dengan para alim kabir itu. Orang seperti ini juga enggak usah dijawab. Kalaupun dijawab, nanti dia akan bertanya, oh enggak bisa ini, enggak bisa, begitu aja. Aneh. Yang ketiga kali, ini betul-betul orang itu memang bodoh, tetapi pengen betul-betul bertanya. Memang pengen betul-betul bertanya, tapi tidak bisa. Ini pun juga enggak usah dijawab. Loh kok enggak dijawab Pak? Kasihan Pak. Kamu jawab nanti juga enggak paham, tanah asli bodoh. Nah, ini juga enggak usah dijawab. Nah, yang dijawab kalau memang orang itu pinter, bisa diajak ngomong. Wa amal maradu adapun sakit alladhi yang sakit yang bolul ilaja yang menerima pengobatan, bahwa maka sakit yang menerima pengobatan ayakuna adalah sakit ayakuna bila mana adanya orang itu mustarsyidan, minta petunjuk, akilan dan dia ini orang mempunyai akal, fahiman lagi mempunyai kefahaman. La yakunu tidak ada orang yakunu adanya la yakunu tidak ada pada orang itu maghlubal hasadi, dikalahkan oleh kekhasatannya, rasa kedengkian, wal ghadabi dan kemarahan, wa hubbi syahwati dan mencintai syahwat, kesenangan yang buruk, wal jahi dan kewibawaan, wal mali dan harta, wa yakunu dan adanya dia thalibat tariqi, orang yang mencari jalan al-mustaqim yang lurus, walam yakun dan tidak ada soaluh pertanyaan dia, wa atiraduhu dan debat dia an hasadin dari hasad, wa ta'annudin dan memberat-beratkan orang yang ditanya, wa imtihan dan menguji keilmuan orang yang ditanya, wa hadza dan ini orang ini yang balu, wa hadza dan orang ini yang balu menerima ala ilaja pengobatan, wa yajuzu mangka boleh antastaghila untuk kamu menyibukkan diri bijawabi soalihi untuk menjawab pertanyaan dia, bal yajibu balik wajib alaika atas kamu ijabatuhu menjawab pertanyaannya. Berarti sakit bodoh ada 4 itu. Yang 3 tidak dapat diobati, tidak dapat dipinterkan, maksudnya diobati, tidak dapat dipinterkan. Yang 1 saja yang dapat dipinterkan. Yang bodoh tanya-tanya, tetapi karena hasad ini tidak dapat dipinterkan. Karena dia ini kurang ilmu tidak dapat dipinterkan juga. Atau karena asli bodoh, kurang kefahamannya tidak dapat juga. Akalnya itu kurang. Yang ketiga, dia itu pinter, terus bertanya, terus karena dia tidak tahu akhirnya bertanya, ini wajib dijawab. Nah, ini dalam di kelas pun juga kamu akan merasakan seperti itu nanti kalau kamu ngajar. Mesti santri-santri atau murid-murid kamu nanti kalau bertanya, mesti ada yang golongan 4 golongan ini. Bertanya karena pinter, karena dia tidak tahu, terus dia bertanya. Ada bertanya atau pengen nguji ustadznya. Ya orang seperti itu orang bodoh itu. Ada yang bertanya karena bergaya pinter. Bergaya pinter. Lah orang seperti itu juga ada juga nanti. Pokoknya nanti kalau kamu ngajar nanti kamu akan dapati orang-orang golongan 4 tadi. Nanti 4 golongan tadi. Nah, yang kebanyakan yang mana? Biasanya yang kebanyakan itu yang golongan yang kedua dan yang ketiga. Bodoh ngengkelan, kalau bodoh ora paham. Bayangin itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم اصلح من سيدنا محمد ألف بين قلوبهم سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم احسن سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين.